Ya. Saya siapa senang mendengar kesaksian pujian, siapa senang, karena jam-jam ini memang jam-jam namanya ngantuk. Tapi kalau kita dengar kesaksian, dengar firman Tuhan, dengar dengan puji-pujian, saya percaya roh kita menyala-nyala. Tidak ada yang bilang amin. Biasa saya sangat mengucap syukur luar biasa. Bukan hanya ala kadarnya menjadi pengkhotbah atau pelayan Tuhan, tetapi saya percaya kalau kita menjadi pelayan Tuhan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Saya dulu waktu masih jemaat atau jadi pelaut, ya, saya di Los Angeles melihat satu hamba Tuhan yang gerejanya atau tempat pengembalaannya tidak terlalu besar. Kira-kira ukuran gerejanya ya 7 kali 15 atau 7 kali 12. Tetapi setelah saya lihat hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan, saya tatap dia luar biasa, ya, mukanya menyala-nyala, ada urapan. Sama dengan kita, jemaat hamba Tuhan pada malam hari ini pasti ada urapan atau kuasa Tuhan yang terlihat di wajah kita. Juga ya, saya banyak kesaksian. Saya saat sendirian di kapal itu banyak yang punya masalah. Saya hanya satu dengan anak buah atau namanya pegawai yang suka akan firman Tuhan, dan teman saya banyak orang-orang Islam yang saudara kita yang lain. Tetapi justru kesempatan saya belajar dan belajar. Akhirnya kalau saya berdiri di sini hanya karena kemurahan Tuhan. Saya kira kita semuanya menjadi hamba-hamba Tuhan atau kita yang hadir pada malam hari ini, kita menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan tetap luar biasa sepanjang masa. Itulah yang saya sampaikan, dan juga dengan pendahuluan di mana dikatakan yaitu ada keberhasilan karena ada pengorbanan. Ya, ada keberhasilan karena ada pengorbanan. Tentu kita tidak jauh daripada kebenaran firman Tuhan Yesus yang dulu untuk berkorban buat semua dunia ini. Nah, maka malam hari ini yaitu tema khotbah dari Yohanes yang ke-19 ayat yang ke-16 A sampai 16a sampai 30. Saya akan membagi dua, kita akan bagi dua, bagi 3 bagian dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu sekali lagi temanya adalah Yesus dihukum mati. Yesus dihukum mati. Ya, bagian yang pertama yaitu Yesus dipikul salib. Mari kita baca dalam firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kita baca dalam Yohanes yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 17. Karena 3 bagian, yaitu ayat 16 sampai 17. Bagian pertama, kemudian bagian kedua yaitu ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Kemudian bagian yang ketiga adalah ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Namun kita lihat ayat yang 16 sampai ayat 17 ini hanya 2 ayat. Tetapi ayat-ayat di Matius dan Markus dan Lukas itu lebih banyak juga yang
ayatnya begitu. Ya, saya percaya. Mari kita baca selanjutnya. Katakan ayat 16. Mereka menerima Yesus. Dan ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dan korak dalam bahasa Ibrani Golgota. Saudara yang kekasih, ini masalah juga yang saya alami kalau seperti malam ini karena dingin begitu. Itu masalah. Kalau dikatakan salib, hanya Yesus yang memikul salib, tidak ada manusia yang memikul salib. Kalau di dunia ini, itu namanya persoalan masalah rintangan. Tapi salib kecil, ya itulah rintangan tentang buat kita sebagai manusia. Tetapi kalau salib yang sebenarnya adalah Yesus sendiri untuk menanggung ya dirinya sendiri, nyawanya dikorbankan. Kalau kita ya sebagai manusia, karena Tuhan, selain Tuhan di muka bumi, paling kita berkorban, kantongnya keluar. Paling dengan tenaganya begitu. Paling dengan ya senyumnya, apalah gitu. Ya, karena saya lihat kalau saya juga dulu dibilang orang ini, kalau ada masalah, ketahuan dari wajahnya. Dan memang tidak bisa disangkali itu. Ya, saya pun juga yang ngantuk juga gitu, tidak bisa disangkali. Kalau ngantuk begitu, wajar. Karena kita namanya daging, saudara-saudara. Ya, tidak bisa, ya. Dosen kita pun juga, saya ya S1 juga begitu. Ya, juga bilang, aduh capek gitu. Memang, ya, ini kenyataan begitu. Makanya teman tadi, ya saya didorong oleh Pak. Teman dia bilang, ya, Pak Mario bilang, ya, begitu. Ada yang ngantuk, ada yang memang gitu. Selama kita di dunia ini, ya pasti ada masalah. Kalau kita udah tidak ada masalah, nanti kalau kita dipanggil Tuhan atau sampai umur kita, tidak tahu umur berapa baru kita dipanggil oleh Tuhan, tidak tahu begitu. Ya, tetapi saya percaya kita anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita dipanggil Tuhan pasti memiliki tempat yang paling istimewa di surga. Nah selanjutnya, banyak kesaksian, banyak pujian. Ya, jadi saya bersyukur malam ini saya tidak ngantuk, jujur. Karena saya juga ya minum kopi, tapi kadang-kadang minum kopi juga begitu. Kadang minum kopi juga ngantuk, tapi ya itulah padahal itu. Jadi makanan-makanan apa juga, ya kita juga diberi kekuatan. Makanan rohani, makanan jasmani. Tuhan Yesus juga mengalami lapar begitu. Ya, karena Tuhan Yesus 100% adalah Tuhan dan 100% adalah manusia. Tapi kita manusia 100% rohani. Itu jauh mana gitu. Apabila kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kerohanian atau kehidupan Tuhan Yesus itu nempel sama kita. Makanya dikatakan roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang di dunia ini. Nah, singkat tadi begitu, saya ya udah memang kenyataan pas baru datang dari tangga tadi, ya masuk di HCD begitu di atas begitu. Ya, saya masuk dalam ruangan, langsung ini orang, Pak Petrus, ayo sini dong begitu. Kasih nubuatan itu apa yang ada dalam hati saya? Ya lalu saya pikir-pikir, saya disuruh nubuatan gitu. Udah ya, dia minta begitu, terbuka dada begini buka. Ayo, tumpang tangan. Nah, nama Tuhan Yesus. Tumpang tangan. Pak, maaf. Bapak sering untuk sekat istri kalau ada masalah Pak begini begitu. Ya, hanya saya kasih itu tadi begitu bangga. Jadi saya inilah yang kita bisa terima tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya, nah terus selanjutnya kita masuk dalam bagian pertama. Ya, saya percaya lebih seru kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kesaksian dan pujian gitu ya. Walaupun kita kurang-kurang ya makan, tapi tunggu makan nanti pasti makan kalau pulang ke rumah. Ya, selanjutnya mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya.
salib ini sangat tidak enak. Berbicara, teman kemarin dia bilang ya salib melulu gitu. Saya bilang, masih kita hidup di dunia ini pasti memikul ya masalah, pencobaan, tentang dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam apa gitu ya, dalam pelayanan. Apalagi namanya melayani pun begitu. Sudah pun melayani. Dan mau dagang-dagang lagi begitu. Kecuali ya punya tanaman pisang sama nangka, pagi begitu berbuah, pagi aja begitu, tidak pernah jual-jual gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau salib ini, persoalan ini, di mana Tuhan Yesus dipaksa untuk bawa salib begitu. Kemudian, gue capek Tuhan Yesus bawa salib begitu, namanya kayu gede, kata orang Jawa gitu. Kalau ya bahasa Indonesia kayu besar gitu, dipikul. Ya kita lihat di dalam filmnya kalau Tuhan Yesus ditombak atau apa semua disalib sampai mati begitu. Kita nggak lihat pasti gitu sejauh mana besar kayu itu. Kalau umpamanya ya ada 25 kilo atau tingginya berapa begitu. Tapi ternyata kita pasti sudah melihat di dalam film rohani begitu. Ya. Jadi saya pikir begitu. Tuhan Yesus sudah capek ya karena ditolong terus, ditendang oleh orang-orang. Menghakimi begitu, ditendang, dorong, capek lagi begitu. Jatuh bangun. Nah, kalau jatuh bangun begitu, ya Tuhan Yesus tidak pernah. Saya lihat itu keistimewaannya Tuhan Yesus tidak akan jadi, aduh capek begitu. Tapi pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang, waduh, luar biasa juga mengakui capek. Harus sadar gitu. Ya teman-teman, capek. Siapa suruh jadi apa Tuhan? Capek. Waktu Tuhan Yesus pikul salib begitu sampai ke Golgota. Terbang, disuruh tendang lagi, angkat lagi. Luar biasa ada Simon. Orang Kirene begitu untuk suruh, ayo! Mungkin begitu. Tapi ayo, tolongin dong begitu. Secara manusia begitu. Tapi itu aja secara 100% ya, mungkin kalau dia berkata gitu, memangnya saya dari dunia ini pikul-pikul capek-capek begitu. Karena kita lihat firman Tuhan tadi begitu, kan Yesus bukan dari dunia ini. Ya kan? Coba tepuk tangan buat Tuhan sedikit supaya ya kita sekarang lebih enak mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan bagaimana kita hidup? Ya. Selanjutnya itu suruh angkat lagi, udah capek angkat. Sorry, saya memang kayak Timur Tengah begitu, tapi saya jujur saya belum pernah ke Israel. Tapi terusan Suez begitu udah lewat itu ke Yunani, ke Athena, ke Korintus, ke mana lagi? Italia begitu tahu begitu. Makanya saya tidak mau, karena firman Tuhan kalau ya, kalau tidak, saya tidak mau. Oh kira-kira 10 meter, 10 kilo, 5 kilo gitu. Kita sebagai orang percaya, tidak boleh kira-kira, ya atau tidak. Itu kata firman Tuhan. Kita tidak boleh. Barangkali, memangnya barangkali. Tidak boleh. Firman Tuhan, ya tidak. Tapi namanya manusia, ya pasti semua bohong. Bohong-bohong kecil-kecil, pendeta pun juga begitu, semua pun. Ini di luar daripada orang duniawi. Kita sebagai pelayan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Luar biasa, ya. Amin. Senyum muka-muka begitu berarti dijamah oleh firman Tuhan termasuk saya. Saya memata, saya tidak makan, waduh repot. Nah, begitulah caranya. Bagaimana untuk pikul salib begitu ya? Paksa lagi. Sekali lagi saya tidak tahu sejauh mana. Mungkin kalau ada yang tahu kita jauhnya gitu ya kita udah baca Alkitab, tapi barangkali ada yang ingat atau tidak gitu. Tapi saya tidak mengkira-kira sekian begitu. Tetapi yang saya tahu, yang kita tahu adalah firman Tuhan seperti begitu. Suruh paksa begitu. Ya, dia ayo datang, mau capek kan? Ayo jangan pikul salib. Naik berarti boleh jatuh begitu dalam filmnya begitu. Ya, karena kita nggak ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, tapi kita lihat secara pribadi untuk